Sebenarnya, apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari berbagai hal tentang materi. Salah satu contohnya adalah struktur materi, sifat materi, wujud materi, perubahan materi, penggolongan materi, susunan materi, dan energi yang menyertai perubahan-perubahan tersebut. Dalam mencuci tangan, sebenarnya telah menerapkan kimia dalam kehidupan sehari-hari, karena secara tidak langsung ini merupakan pengaplikasian kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya telah menanyakan kepada beberapa teman saya, sebenarnya apa sih sabun itu, atau kenapa sabun itu bisa melakukan Halo Kak, boleh nanya nggak? Pernah kepikiran nggak sih kenapa sabun itu bisa membersihkan? Karena sabun itu di dalamnya mengandung zat-zat kimia yang dapat membersihkan benda atau alat dari kotoran atau bakteri. Terima kasih ya Kak. Halo Kak. Halo. Boleh nanya nggak? Oh boleh. Mau nanya apa? Pernah kepikiran nggak sih kenapa sabun bisa membersihkan? Mungkin di dalam sabun itu terdapat zat-zat untuk membunuh bakteri ya gitu. Makasih ya Kak jawabannya. Halo Kak. Boleh nanya nggak? Kenapa sabun bisa membersihkan? Menurut Kakak gimana? Kan ada usahanya gitu. Ini adalah definisi dari sabun. Sabun merupakan suatu bentuk senyawa yang dihasilkan dari reaksi saponifikasi. Saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa lemah, misalnya NaOH. Hasil lain dari reaksi saponifikasi ialah gliserol. Selain C12 dan C16, sabun juga disusun oleh gugus asam karboksilat. Prinsip utama kerja sabun ialah daya tarik antar molekul kotoran sabun dan air. Kotoran yang menempel pada tangan mengisi berupa lemak. Pada proses pembuatan sabun untuk proses kontinu. Proses diawali dari bahan baku pembuatan sabun yang berupa lemak disertai katalisator, yaitu zinc oksida dimasukkan ke dalam tangki pencampur atau blend tank. Proses pencampuran disertai dengan pemanasan atau steam, hingga lemak mencair dan bercampur dengan katalis. Campuran lemak cair dan katalis dialirkan menuju ke hidrolizer dan ditambahkan air panas melalui bagian atas tangki. Pada alat ini terjadi proses hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan juga gliserin. Gliserin memiliki massa jenis yang lebih berat dari asam lemak sehingga berada di bawah. Kemudian gliserin dari tangki hidroliser dialirkan menuju ke evaporator untuk dipekatkan dan didapatkan gliserin padat. Asam lemak dari tangki hidroliser kemudian dialirkan menuju ke flash tank. Flash tank di sini berfungsi untuk menurunkan tekanan uap, memekatkan asam lemak, dan membuang uap yang terkandung pada asam lemak. Asam lemak kemudian dialirkan menuju ke heat exchanger untuk dipanaskan. Asam lemak yang panas ini kemudian dialirkan menuju ke menara vakum atau high vacuum still. Di sini asam lemak diuapkan untuk memisahkan residu dengan asam lemaknya. Residu kemudian ditampung pada tangki penampung untuk didaur ulang, sedangkan asam lemak dialirkan menuju ke kondenser. Di kondenser, asam lemak kemudian didinginkan sehingga terjadi pengembunan asam lemak. Embunan asam lemak ini kemudian ditampung dan ditangkap atau dialirkan ke distillate receiver. Asam lemak dari distillate receiver kemudian dialirkan menuju ke alat pencampur atau mixer neutralizer dan ditambahkan NaOH. Nah, di sini asam lemak itu dipompa
kemudian dialirkan menuju ke mixer neutralizer dan ditambahkan caustic soda atau NaOH. Pada bagian ini terjadi proses saponifikasi, yaitu proses pembentukan sabun. Hasil reaksi kemudian dialirkan menuju ke soap storage atau tangki sabun. Pada tangki ini terjadi proses lanjutan dari proses saponifikasi agar sabun yang dihasilkan lebih homogen. Pada bagian ini juga terjadi penambahan bahan aditif sabun. Sabun yang telah jadi kemudian dikemas melalui conventional finishing bath, ini salah satu caranya, atau dilakukan proses lanjutan untuk menghasilkan aerated soap. Nah, pada conventional finishing bath ini sabun dipotong kemudian dikemas sesuai dengan kebutuhan. Untuk proses lanjutannya, di mana larutan sabun dari tangki sabun dialirkan menggunakan pompa bertekanan tinggi menuju ke heat exchanger untuk dipanaskan dan kemudian dialirkan menuju ke flash tank. Di flash tank terjadi proses pemisahan antara uap dengan sabun. Nah, sabun kemudian dialirkan menuju ke freezer. Sebelum dialirkan menuju ke freezer, sabun dialiri dengan udara bertekanan, baru kemudian dialirkan ke freezer untuk didinginkan. Sabun yang telah didinginkan kemudian dialirkan menuju ke tempat pemotongan dan pencetakan serta packing. Nah, dari sini dihasilkan produk berupa aerated soap.